Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan diskusi-diskusi ringan, ngobrol-ngobrol santai kita. Ini kebetulan kita berada di Cafe Langit. Ya, biasanya Sky Rooftop namanya, Sky Cafe. Kebetulan kita berada di rooftopnya Hotel Kapal Garden. Ini punya UMM ya. Bentuk hotel itu seperti kapal, jadi disebut dengan Kapal Garden. Sore hari agak mendung di sini. Kita hari ini masih berdiskusi tentang tema-tema yang terkait dengan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Dan kemarin sudah sempat dengan mahasiswa juga kita bicara tentang Islam berkemajuan. Nah, sekarang ini temanya menarik ya. Ini terkait dengan filantropi Islam sebenarnya. Filantropi itu hal-hal yang berkaitan dengan amal ya, kedermawanan itu filantropi. Kita tahu Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Ya, terbukti dengan amal usaha yang sangat banyak. Nah, tema kita kali ini terkait dengan ada satu teologi yang menjadi jargon, bukan jargon, menjadi teologinya Muhammadiyah. Disebut dengan teologi Al-Ma'un. Ada juga teologi Al-Ikhlas, itu pembahasannya berbeda. Sekarang kita membahas ada satu teologi nama teologi Al-Ma'un. Wah, ini menarik nih. Hari ini saya bersama dengan mahasiswa dari Fakultas apa? Fakultas FISIP, program studi Ilmu Pemerintahan, guys. Jadi mereka ini akan membahas Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, tapi mereka bukan spesifikasinya bidang keagamaan, sosial keagamaan, tapi bidang ilmu pemerintahan. Ya, menarik ini mereka akan membahasnya dalam perspektif mereka sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan. Nah, di samping saya ada dua orang ini. Kita perkenalan dulu ya. Yang sebelah kanan nih, kanan. Sebutin nama. Perkenalkan, nama saya Nafa. Ya, sana ya. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Nafa. Ya, sebelah kiri. Saya Lucy Mawati. Singawati, kanan. Ya, sebelah kiri. Saya Nurlailis Indasari. Nah, panggilannya apa? Lailis. Lailis. Panggilan pendeknya? Nafa. Nafa. Evelyn, Lucy, dan Lailis. Oke, tanpa berpanjang kata nih, kita mulai saja pertanyaan pertama kepada saudara Nafa. Benar ya? Takut salah. Apa urubah pokoknya. Apa urubah lagi udah gemuk. Tapi lagi yang habis olahraga keras berarti. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Apa sih yang dimaksud dengan teologi Al-Ma'un itu? Dan kenapa, mungkin perspektif sejarah ya, kenapa kok diberi nama teologi Al-Ma'un? Jadi teologi Al-Ma'un itu sendiri itu mengacu pada konsep pelayanan sosial dan kepedulian terhadap sesama sebagai bagian dari integral dari praktik keagamaan. Dan sejarahnya itu sendiri diambil dari film Sang Pencerah, di mana film Sang Pencerah itu ada penafsiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengambil dari teologi Al-Ma'un itu diambil dari surat Al-Ma'un, di mana surat Al-Ma'un itu memiliki makna yaitu orang-orang yang mendustakan agama, di mana orang-orang yang mendustakan agama itu memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang enggan memberikan makanan kepada fakir miskin, orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan orang-orang yang enggan memberikan atau orang-orang yang tidak berbuat amal soleh. Iya. Jadi tadi ingin saya lurusin sedikit ya rekan-rekannya. Jadi sebutnya tadi itu sumbernya dari film Sang Pencerah. Karena kebetulan kami kemarin itu nonton film Sang Pencerah gitu. Dan ada satu potongan cerita di sana, yaitu Ahmad Dahlan ngajarin santri-santrinya itu surat Al-Ma'un. Ya. Nah, terus diulang-ulang gitu kan. Lalu ditanya, kenapa kok diulang terus Yai gitu. Lalu kata ya Dahlan, sudah diamalkan atau belum gitu kan? Ya. Belum. Nah, jangan dilanjutin sebelum diamalkan.
itu ada potongan film, tapi sebenarnya itu adalah cerita real sejarah, ya, bukan fiksi, tapi yang cerita nyata yang kemudian difilmkan dalam film Sang Pencerah itu tentang Gajah Dahlan. Oke, itu yang dimaksud dengan teologi Al-Ma'unnya Muhammadiyah. Itu tadi definisi. Ya, sekarang kita bicara implementasi. Apa selama ini yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah yang merupakan implementasi dari teologi Al-Ma'un. Karena yang pertama masih Mbak Nafa, kita lanjutin sampai tuntas dulu. Apa kira-kira implementasinya teologi Al-Ma'un oleh Muhammadiyah itu? Ya, jadi implementasi teologi Al-Ma'un itu dalam Muhammadiyah tercermin dalam berbagai gerakan sosial dan kemanusiaan yang di dalam organisasi kemuhammadiyahan ini gitu. Jadi program-program yang ada di organisasi Muhammadiyah ini seperti pendidikan, seperti kesehatan, seperti bantuan sosial yang menjadi wujud nyata dalam teologi Al-Ma'un itu sendiri. Ya, karena itu terkait dengan persoalan sosial kemasyarakatan atau filantropi, bentuknya selama ini dikenal adalah bidang pendidikan itu ya, panti asuhan, kesehatan. Oke, dulu Muhammadiyah itu ketika awal berdirinya memang concern di bidang ini. Ya, makanya teologi Al-Ma'un itu bentuknya jelas waktu itu kan, perintah Gajah Dahlan untuk kemudian segera mencari anak-anak yang terlantar di pasar, gitu. Kemudian dikumpulkan, dimandikan, dibajukan, kemudian diberi pendidikan gratis, diberi makan dan lain-lain, sampai kemudian didirikannya panti asuhan, pendidikan sekolah gratis, dan pelayanan kesehatan yang gratis itu pada masa-masa awal. Di era sekarang itu kan ada pengembangan ya, Muhammadiyah memang concern betul di bidang filantropis. Kalau zaman dulu mungkin mendirikan panti asuhan, mendirikan PKO atau pusat kesehatan umum, pendidikan gratis. Tapi sekarang kan berkembang tuh. Ada paling tidak 3 lembaga filantropi Muhammadiyah yang paling advance saat ini. Kalau nggak salah ada Lajismu, MDMC, dan panti asuhan yang paling populer. Kalau sekolahan iya, tapi yang paling menjadi lembaga filantropis itu ada 3 ini tadi, Lajismu, MDMC, dan panti asuhan. Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Yang pertama yang kita bedah adalah Lajismu dulu. Nah, kira-kira siapa yang ngomong Lajismu nih? Saya. Iya, siapa namanya? Lailis. Lailis. Nah, Lailis, kira-kira gimana tuh Lajismu di era sekarang nih? Apa itu Lajismu dan apa tantangan dan prestasi Muhammadiyah di bidang di Lajismu itu? Kalau menurut saya ya Lajismu itu lembaga zakat yang tingkat nasional berkhidmat di pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dari dana zakat, wakaf, infak, dan dana kedermawanan lainnya. Itu arti Lajismu apa sih? Lala itu apa? Hah? Lala lembaga ya. Iya. Jis itu zakat, infak, sedekah, kamu gitu ya. Kamu itu Muhammadiyah. Iya. Kamu. Ya, oke. Apa yang sudah dilakukan selama ini oleh Lajismu? Kalau saya baru-baru ini kan Lajismu juga membantu masyarakat di Palestina itu. Oh, yang sekarang ya, Iya. lagi kita doakan ya Palestina. Free Palestine. Free Palestine. Karena di Palestina itu sekarang krisis kemanusiaan gitu loh Bapak. Yang terjadi di Palestina itu banyak memakan korban jiwa. Sehingga Lajismu sekarang itu tanggap gitu merespon adanya kejadian Palestina tersebut itu. Bocorannya berapa sih yang dikirim? Kalau yang saya tahu itu sekitar 27 miliar. Woi, 27 miliar. Wah, memang Muhammadiyah selama ini dikenal paling gede kalau urusan bantuan-bantuan ya. Rohingya dulu itu berapa? Pemerintah berapa? 5M gitu. Muhammadiyah sampai 15M. Lebih gede dari pemerintah nih. Terus gimana? Lajismu itu merupakan melalui program Muhammadiyah Aid namanya. Yang AIDS. Iya, AIDS. Aid nanti. Aid itu bantuan ya. AIDS ya, yang berkolaborasi dengan lembaga kemanusiaan di Palestina. Ya. Oke, ini yang paling mutakhir sih. Sebenarnya banyak sudah disalurkan Muhammadiyah dengan Lajismunya itu, yaitu menghimpun dana zakat, infak, sedekah dari warga Muhammadiyah atau siapa saja yang percayakan dananya lewat Muhammadiyah dan langsung disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Dan Lajismu saat ini betul-betul menjadi lembaga zakat yang paling memiliki pengaruh dan keberhasilan di atas rata-rata lajis yang ada di Indonesia.
Itu tadi Lajismu. Sekarang ada yang kedua nih yang paling berpengaruh juga, namanya itu MDMC. Orang bilang itu adalah cepat tanggap bencana nih. Tapi apa sih MDMC? Kira-kira siapa yang bicara? Saya. Siapa namanya tadi? Evelyn atau Rara ya katanya. Iya. Rara. Ya, gimana? Apa itu MDMC? Jadi MDMC itu singkatan dari Muhammadiyah Disaster Management Center. Muhammadiyah Disaster Management Center. Ya. MDMC ini sudah dirintis pada tahun 2007 dengan nama Pusat Penanggulangan Bencana. Jadi ditugaskan untuk mengkoordinasikan sumber daya Muhammadiyah di dalam kegiatan penanggulangan bencana. Atas pimpinan Pusat Muhammadiyah pasca Muktamar tahun 2010. 2010 ya. Ya, pembentukannya 2010. Ya. MDMC. Jadi MDMC itu bergerak dalam kegiatan penanggulangan bencana itu sesuai dengan kegiatan penanggulangan bencana, baik pada kegiatan mitigasi, terus kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Apa saja sih yang pernah ditangani Muhammadiyah yang paling terkenal belakangan bencana? Kalau dari yang saya tahu itu Pak, mereka itu merespon bencana yang itu banjir di Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi Barat. Terus di Kalimantan Selatan, tuh di Dompu NTB. Iya. Tuh. Terus juga yang sampai saat ini masih jalan itu yaitu Pak di bencana apa itu ya yang di daerah Brebes itu tanah bergerak sama di Purbalingga. Tanah bergerak. Iya. Purbalingga. Ya. Ini yang lagi ditangani ya? Ya, yang sampai saat ini masih berjalan. Ya, MDMC memang selama ini menjadi cukup andalan Muhammadiyah kalau ada bencana. Saya lihat bencana-bencana yang besar di Indonesia itu mesti ada MDMC di sana. Dan konon sudah punya beberapa perlengkapan yang cukup modern MDMC itu. Ada kapal pertolongan cepat itu yang di laut itu dan lain-lain. Sudah ngalang-ngalai Basarnas yang penolong tanggap bencana itu nasional itu ya. Ya, dan itu memang dilakukan secara sukarela. Bagian dari filantropi. Jadi nggak perlu bayar nih bencana, bayar dulu kagak. Tinggal dan langsung tanggap saya lihat. Saat ini luar biasa dan itu sangat membantu warga kita di Indonesia ketika mengalami bencana. Nah, yang sekarang yang ini sebenarnya paling lama. Kalau tadi Lajismu itu sekarang pengelolaannya lebih modern dan memang ada pengembangan di era modern sekarang. Yang paling baru adalah MDMC. Tapi kita juga punya lembaga filantropi yang sudah ada sejak lama, namanya panti asuhan. Nah, tapi panti asuhan ini saya lihat mengalami perkembangan luar biasa ya di era sekarang. Nah, sekarang bicara panti asuhan lagi tinggal terakhir nih. Siapa namanya tadi? Lucy. Nah, sekarang apa itu sebenarnya panti asuhan Muhammadiyah dan bagaimana perkembangan di era sekarang panti asuhan Muhammadiyah ini? Oke, jadi panti asuhan di Muhammadiyah ini sendiri itu tidak hanya berfokus kepada anak yatim piatu saja. Jadi ada anak-anak di luar sana yang mungkin dari kurang kasih sayang dari orang tuanya. Kurang kasih sayang. Siapa di sini kurang kasih sayang nih? Nanti masuk panti asuhan loh ya. Ataupun anak-anak terlantar di luar sana yang mungkin tidak terurus, mungkin seperti itu. Dan penyebarannya di Indonesia ini sudah cukup luas. Mencapai 562 panti asuhan. Sudah 562. Iya. Terus untuk kepengurusannya mungkin lebih berfokus pada pengasuhan berbasis keluarga. Jadi ada pengasuh yang mengambil anak dari panti asuhan tersebut. Oh, jadi lebih mencari keluarga asuh gitu ya? Iya, tidak melulu dikelola oleh panti asuhannya. Nah, itu. Karena itu lebih menghemat anggaran juga untuk perawatan gedung dan juga yang lain-lain mungkin seperti itu. Atau lebih karena dibina keluarga yang lebih khusus itu jauh lebih bagus daripada dibina oleh lembaga dan juga secara umum gitu kan. Iya, untuk kasih sayangnya juga lebih spesifik gitu mungkin ya. Lebih kasih sayang nggak kebagi lah ya. Seperti hidupmu terbagi kasih sayangnya. Enggak gitu ya? Enggak. Aman ya? Aman. Orang tua. Ya kita bersyukur dong sekarang masih punya orang tua tapi di Palestina, Free Palestine. Itu serius ya kalau nonton Palestina itu berurai air mata lah ya. Karena mereka tidak
dimiliki orang tua sekarang, dan itu sudah dialami banyak orang. Salah satu kelompok-kelompok lemah di masyarakat kita adalah adanya anak yatim piatu itu, dan ini harus mendapat perhatian lebih. Itu juga anak-anak bangsa kita, dan Muhammadiyah punya peran mengelola itu, dan ini adalah bagian dari implementasi teologi Al-Ma'un. Rekan-rekan, ini sudah luar biasa. Semua kita bicara tentang teologi Al-Ma'un bersama 4 orang mahasiswi dari ilmu pemerintahan. Keren, mereka semua berusaha menjelaskan itu. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua dong. Semoga bisa memberikan pemahaman apa itu teologi Al-Ma'un Muhammadiyah dan implementasinya. Ini memang panjang. Jadi kalau bicara masalah filantropi Muhammadiyah adalah garda terdepan, bukan garda terdepan lagi, pionir menurut saya yang paling banyak memberikan contoh konkret pengelolaan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang terdepan dibandingkan yang lain, dan tingkat keberhasilan juga di atas rata-rata. MDMC, Lajismu tadi bisa memberikan sumbangan yang begitu besar, bahkan ngalah-ngalahin negara katanya. Dan panti asuhan sekarang sudah lebih dari 500 panti asuhan dan dikelola secara profesional. Semoga ini memberi inspirasi semua lembaga-lembaga atau organisasi filantropi agar bisa jangan mau kalah dengan Muhammadiyah. Intinya begitu. Lagi terima kasih untuk semua atas kehadirannya di ngobrol santai kita di channel saya yang sederhana ini. Saya terima kasih, kita ketemu lagi di next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dong semua. Silakan disikat. Apa sih, diminum?